Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, program Buletin Jawa Timur hadir di ruang dengar Anda, edisi Senin 5 Oktober 2020. Bersama saya, Kuswatun Anissa. Kita awal informasi pertama datang dari Panji Harto Suara Sidoarjo. Hudiono dilantik sebagai pejabat Bupati Sidoarjo. Posisi Bupati Sidoarjo yang kosong akhirnya resmi terisi sesudah Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, melantik Hudiono sebagai pejabat Bupati Sidoarjo di Gedung Negara Gerahadi, Kamis 1 Oktober. Sesudah dilantik, Hudiono mengadakan pers conference di Pendopo Delta Wibawa. Dalam pemaparannya, Hudiono menyampaikan, di antara program tugas yang dia lakukan selama menjadi pejabat Bupati Sidoarjo, yakni memberikan rasa aman dan tentram pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, serta mengawal proses pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga bersama dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo, membuat Raperda APBD tahun 2020. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Hudiono juga mengajak masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk selalu mematuhi protokol kesehatan serta menjaga keamanan ketertiban Kabupaten Sidoarjo. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Bergeser ke informasi selanjutnya, ada Sofia Latif dari Suara Pasuruan. Nama Bupati Pasuruan dicatut untuk penipuan. Nama Bupati Pasuruan HM Irsad Yusuf dicatut dan digunakan untuk melakukan penipuan oknum tak bertanggung jawab. Penipuan ini dilakukan oleh oknum melalui pesan WhatsApp dengan nomor 0812352148 sekian-sekian. Ironisnya, dalam nomor itu oknum ini menjadikan foto Bupati Irsyad sebagai foto profil untuk bisa mensukseskan niat jahatnya. Tak ayal hal ini bisa membuat orang percaya bahwa nomor itu memang milik Bupati. Seperti yang dilaporkan Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, Irsyad sendiri menyayangkan oknum yang mengatasnamakan dirinya untuk kepentingan pribadi. Dia menegaskan selama mengemban jabatan sebagai Bupati Pasuruan, tidak sekalipun dia meminta uang pada siapapun, terlebih mengatur proses pencairan atau pemberian bantuan kepada pihak manapun. Dengan kejadian ini, Irsyad menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan bupati atau pejabat pemerintah daerah lainnya, terutama kalau orang itu meminta sejumlah uang dengan imbalan tertentu maupun untuk kepentingan oknum itu sendiri. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Kemudian bergeser ke Vivi Agustiani dari Suara Kota Probolinggo. Ketua TPPKK Kota Probolinggo luncurkan motif batik barungan di Hari Batik Nasional. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin meluncurkan batik barungan sebagai salah satu motif batik khas dari Kecamatan Wonoase, Kota Probolinggo. Peluncuran motif batik ini mewarnai peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober di halaman kantor Kecamatan Wonoase hari Jumat siang lalu. Motif batik barungan ini menjadi ciri khas Kecamatan Wonoase karena di wilayah tersebut banyak didapati bambu atau pring. Sebelum adanya peluncuran ini, telah digelar pelatihan batik pada tanggal 22 hingga 25 September yang diikuti oleh 25 pembatik asal Kecamatan Wonoase. 25 pembatik tersebut merupakan cikal bakal pengrajin di wilayah Wonoase. Mereka diajarkan cara mencanting dengan satu tarikan nagas, berkarya bersama dalam satu kelompok, dan membuat batik di satu lembar kain sampai paripurna. Pembentukan karakter positif pada para pembatik inilah akhirnya dapat menggali batik khas Wonoase, dan kegiatan di Hari Batik Nasional tersebut merupakan inisiasi ide kreatif 25 pengrajin tersebut. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang membawa kabar jalur pendakian Gunung Semeru akhirnya dibuka. Jalur pendakian Gunung Semeru akhirnya dibuka setelah hampir selama 1 tahun ditutup akibat adanya kebakaran hutan di kawasan Gunung Semeru dan mewabahnya pandemi COVID-19. Ini tidak dibuka sepenuhnya full 100%. Nanti mekanismenya ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melalui online
dan mereka yang sudah mendapatkan izin itulah yang boleh mendaki. Thoriqul Haq Bupati Lumajang usai membuka jalur pendakian Gunung Semeru di Ranupani, Kecamatan Senduro, Kamis kemarin menjelaskan bahwa pendakian harus menjalani tahapan-tahapan sebelum mendaki, termasuk harus menjalani tes kesehatan untuk memastikan pendaki sehat dan tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Tadi sudah kita siapkan dari Dinkes untuk cek kesehatan. Jadi sebelum mendaki mereka harus cek kesehatan, harus wajib. Termasuk komitmen mematuhi protokol kesehatan. Bupati berpesan agar para pendaki tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nantinya pelaksanaan pendakian akan dilakukan evaluasi 2 mingguan. Sementara itu, John Kennedy, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjelaskan bahwa pendakian dibatasi 20% dari daya dukung atau sekitar 120 pendaki setiap harinya. Masyarakat yang ingin mendaki dapat booking secara online melalui situs yang telah tersedia. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita ke Pamekasan, di sana ada Kholik Maulidi dari Ralita Pamekasan. Gelar rapid test massal, salah satu staf sekretariat DPRD reaktif. Sebanyak 48 orang terdiri dari 40 lebih anggota DPRD Pamekasan dan staf sekretariat dilakukan rapid test massal di ruang transit Ketua DPRD guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor legislatif. Hasilnya, satu staf sekretariat dinyatakan reaktif. Dr. Hansawi yang sehari-hari bertugas di Puskesmas Teja menyampaikan, dari target 60 orang untuk di rapid test, hanya 48 orang yang dilakukan pemeriksaan. Mereka adalah anggota DPRD dan pegawai sekretariat. Namun ada seorang perempuan yang dinyatakan reaktif dari hasil pemeriksaan itu. Menurutnya, yang bersangkutan diminta untuk melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari ke depan. Pihaknya juga akan memberikan laporan terhadap Dinas Kesehatan bahwa satu staf yang dinyatakan reaktif akan dipantau sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. Dari sasaran yang akan diperiksa sekitar 60, hadir diperiksa sebanyak 48. Semua alhamdulillah terkendali, hanya ditemukan satu yang hasilnya reaktif, baik IgM ataupun IgG-nya. Yang reaktif itu dari staf, kalau dari unsur DPRD, alhamdulillah non-reaktif semua. Hansawi menambahkan, bila yang bersangkutan ada gejala lebih lanjut, maka tim medis akan melanjutkan proses untuk diswab atau diobservasi demi mengetahui kemungkinan yang bisa terjadi. Kholik Maulidi, Ralita FM, Pamekasan. Informasi selanjutnya ada Agustin Merdekawati dari RSAL Nganjuk. Bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Nganjuk dilanjutkan hingga Desember 2020. Kabar gembira bagi penerima bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa atau DD. Setelah tahap pertama menerima Rp600.000 per bulan, selama 3 bulan mereka dipastikan akan mendapat bantuan lanjutan jumlahnya Rp300.000 per bulan hingga bulan Desember. Kebijakan penambahan bagi warga terdampak COVID-19 yang mendadak langsung dimusyawarahkan oleh pihak desa. Ketua Asosiasi Kepala Desa atau AKD Nganjuk Dedi Nawan katakan kebijakan diperuntukkan bagi warga yang terkena dampak corona. Namun yang menjadi catatan adalah kondisi keuangan desa yang tidak sama, sedangkan aturan sangat cepat berubah. Dengan kondisi tersebut membuat desa kewalahan mengatur keuangannya. BLT lanjutan awalnya hanya Rp300.000 per bulan selama 3 bulan. Sekarang diperpanjang hingga 6 bulan yang nominalnya tetap Rp300.000 per bulan. Kondisi tersebut menurutnya membuat sebagian desa berhitung karena tidak semua desa punya kemampuan yang sama dan bagi desa yang tidak mampu harus segera merumuskan solusinya. Beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh desa dengan melakukan validasi data. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Bergeser ke Ngawi, ada Akmal Mustafa dari Suara Ngawi. Bupati ingatkan masyarakat bahwa Pancasila tidak bisa diganti paham-paham lain. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Budi Sulistiono-Kanang Bupati Ngawi bersama Forkopimda dan Kepala UPD se-Kabupaten Ngawi mengikuti upacara secara virtual dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur yang dipimpin langsung oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Setelah upacara virtual selesai, Budi Sulistiono-Kanang Bupati Ngawi mengatakan, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kita semua harus mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara bersama 3 pilar lainnya. Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sadarkan kepada seluruh warga masyarakat bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah final. Ya, harga mati, tidak boleh diganggu atau dirubah atau apapun. Itu harus kita sadari bersama, di mana 4 komponen, 4 pilar itu adalah salah satunya Pancasila. Kanang juga menghimbau untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi bahwa Pancasila tidak bisa digantikan dengan paham-paham yang lain dan adanya Pancasila juga merekatkan bangsa Indonesia dengan berbagai suku,
ilmu, bahasa, dan adat istiadat. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Kita menuju ke Tuban, ada Ari Agustias dari Pradia Suara Tuban. Atlet lompat tinggi Tuban masuk pelatnas untuk Olimpiade 2021 Tokyo dan SEA Games 2021 Vietnam. Atlet atletik lompat tinggi Kabupaten Tuban Nabila Fafrliani Ardiansyah masuk dalam tim pelatnas untuk menuju Olimpiade 2021 Tokyo 2021 dan SEA Games 2021 Vietnam tahun depan. Masuknya atlet putri kebanggaan Bumi Wali Tuban itu berdasarkan surat keputusan pengurus besar PASI tertanggal 1 Oktober 2020. Diketahui sebelumnya, Nabila yang merupakan siswa di SMA N2 Tuban ini telah menyumbangkan medali emas di Porprov Jatim 2019. Selain meraih emas, perempuan kelahiran 9 April 2003 juga meraih medali perunggu untuk Tuban. Menanggapi hal itu, Kabid Olahraga Disparbud Tuban Zainal Maftuhin mengatakan, atas nama dinas dan pecinta olahraga di Tuban merasa ikut bangga dengan capaian Nabila yang tergabung dalam pelatnas untuk persiapan di ajang internasional. Jadi ada tembusan dari PASI Tuban kepada KONI bahwa Ananda atlet kita Nabila Fafrliani Ardiansyah ikut dalam pelatnas di Jakarta untuk persiapan Olimpiade juga Asian Games. Dengan prestasi tersebut, Zainal berharap ke depan muncul atlet lainnya yang bisa mengikuti jejak Nabila di pelatnas. Dengan potensi atlet Tuban saat ini, pihaknya optimis akan muncul atlet berprestasi lain. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Informasi terakhir ada Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Tambah Sarpras olahraga, Pemkot Blitar bangun sasana tinju di Sport Center. Pemerintah Kota Blitar terus menambah sarana prasarana Sarpras olahraga di Sport Center yang berlokasi di Jalan Belawan, Kelurahan Bendo. Melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora, pemerintah kota menghadirkan sasana tinju yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Juari Kepala Dispora Kota Blitar dikonfirmasi Jumat 2 Oktober 2020 mengatakan, pembangunan sasana tinju ini untuk memfasilitasi atlet tinju yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Blitar. Menurut Juari, selama ini atlet cabang olahraga cabur tinju belum memiliki tempat latihan khusus sehingga pihaknya berharap pembangunan sasana tinju di Sport Center ini bisa memacu semangat atlet untuk berlatih. Juari menyebut pembangunan sasana tinju saat ini masih berjalan dan ditargetkan rampung tahun ini. Menurutnya, untuk menghadirkan sasana tinju di Sport Center, pemerintah kota menggelontorkan dana sekitar 150 juta rupiah. Sedang dibangun ini arena tinju. Ini insya Allah tahun 2020 ini clear, kita sudah punya sasana tinju di Kota Blitar. Dikonfirmasi terpisah, Gagu Dwi Atmanto, Ketua KONI Kota Blitar, memberikan apresiasi tinggi karena sasana tinju yang telah dinanti selama 3 tahun akan hadir di Kota Blitar. Adanya sasana tinju ini menurut Gagu sangat membantu atlet cabur tinju dalam melaksanakan latihan. Gagu berharap pembangunan sasana tinju itu segera rampung dan bisa dimanfaatkan oleh atlet yang mempersiapkan diri maju ke Porprov 2021. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi 5 Oktober 2020. Saya Kuswatun Anisa pamit dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.